Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya. Karena di masa pandemi seperti ini sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa untuk menerapkan 3M. Yakni yang pertama yaitu mencuci tangan, yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga adalah menggunakan masker. Hari ini kita akan belajar bersama. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar bersama tentang teks negosiasi. Dengan kompetensi dasar yang akan kita lalui adalah mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. Dengan tujuan pembelajaran adalah siswa dapat menganalisis pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. Nah, sebelum kita berlanjut ke materi, pernahkah kalian melakukan sebuah negosiasi? Tentu saja, tanpa kita sadari, kita tentu pernah melakukan sebuah negosiasi. Entah itu dalam transaksi jual-beli, dalam percakapan keluarga, maupun dengan lingkungan sekitar. Sebelum kita masuk ke pengertian negosiasi, kalian simak percakapan negosiasi berikut ini. Dari percakapan tersebut, kita dapat menemukan 3 kata kunci tentang negosiasi. Yang pertama, yakni interaksi sosial dengan jalan berunding. Yang kedua, terdapat proses tawar-menawar. Dan yang ketiga, terdapat sebuah kesepakatan atau persetujuan. Untuk lebih jelasnya tentang 3 kata kunci yang kita temukan, simaklah pengertian, tujuan, ciri-ciri maupun tahap-tahap dalam bernegosiasi berikut ini. Sekarang kita beralih ke pengertian negosiasi. Jadi, negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Sedangkan tujuan negosiasi adalah mengatasi atau menyelesaikan perbedaan, memperoleh sesuatu dari pihak lain, tapi tidak dapat dipaksakan, mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak untuk melakukan transaksi atau menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Jadi, negosiasi ini tidak hanya terdapat di dalam transaksi jual-beli, bisa untuk menyelesaikan masalah, sengketa, dan juga perselisihan pendapat. Setelah kita membahas tentang pengertian dan tujuan dari negosiasi, sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri negosiasi. Jadi, terdapat ciri-ciri negosiasi yang membedakannya dengan teks yang lain. Yang pertama, yakni menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Jadi, di dalam sebuah negosiasi itu harus menghasilkan sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Tidak boleh di antara satu pihak dengan pihak yang lain itu ada yang dirugikan. Yang kedua, yaitu sarana untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi, negosiasi itu merupakan sebuah sarana untuk menyelesaikan permasalahan, sengketa, dan lain sebagainya. Seperti yang dijelaskan pada tujuan dari negosiasi di awal tadi. Ciri-ciri yang ketiga, yakni memprioritaskan kepentingan bersama. Jadi, dalam sebuah negosiasi itu tidak memprioritaskan kepentingan pribadi atau individu dari pihak manapun. Di dalam sebuah teks negosiasi terdapat 3 bagian, yakni yang pertama pengajuan, yang kedua penawaran, dan yang ketiga adalah persetujuan.
ketiga bagian ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Maksudnya adalah ketiga bagian ini harus terdapat di dalam sebuah negosiasi. Tidak dapat dikatakan sebuah negosiasi apabila tidak terdapat pengajuan maupun penawaran dan juga persetujuan. Sekarang kita akan membahas pengajuan dan penawaran. Masih ingatkah kalian dengan kata kunci kedua yang telah kita temukan tadi? Ya, yakni proses tawar-menawar. Pengajuan dan penawaran ini merupakan sebuah proses dalam tawar-menawar. Jadi, tawar-menawar itu terdapat dua bagian di dalamnya, yakni pengajuan dan juga penawaran. Apakah penawaran itu dan apakah pengajuan itu? Mari kita simak pengertiannya berikut ini. Jadi, pengajuan adalah ketika saling mengutarakan keinginan, memberikan maksud dan juga tujuan. Maksudnya adalah, ketika dalam bernegosiasi tentu kita memiliki keinginan, tujuan, atau maksud dalam bernegosiasi. Ketika kita mengutarakan tujuan kita itu tadi, itu dinamakan pengajuan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak atau kita perhatikan contoh pengajuan dalam percakapan negosiasi jual beli buah mangga yang telah kita simak di awal tadi. Dalam jual beli buah mangga ini terdapat bagian pengajuan. Bagian manakah yang termasuk ke dalam pengajuan? Bagian yang termasuk ke dalam pengajuan saya beri tanda warna merah. Jadi, dialog percakapan yang berwarna merah itu termasuk ke dalam pengajuan. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Pengajuan yang pertama, yakni pada pihak resa yang mengatakan dalam percakapan tersebut adalah sebagai berikut. Mangga yang ini 15.000 boleh nggak, Mang? Sambil menunjuk mangga dengan harga 20.000. Maksud dari perkataan resa adalah ia mengutarakan maksud atau keinginan dia dengan membeli mangga seharga 15.000. Padahal si penjual memberikan harga pada mangga tersebut yaitu 20.000. Itu termasuk ke dalam pengajuan. Karena resa memiliki keinginan untuk membeli mangga dengan harga 15.000 tadi. Sekarang kita beralih ke pengajuan kedua. Pengajuan kedua juga diutarakan oleh pihak resa. Mengapa pihak resa melakukan pengajuan ulang atau pengajuan lagi? Karena pengajuan pertamanya tidak disetujui oleh si penjual, maka ia melakukan pengajuan lagi. Dengan ia mengatakan bahwa, wah, saya mau yang ini, Mang, boleh ya, Mang, 15.000, saya beli 1 kilo saja. Itu masih termasuk pengajuan ya, karena dia masih memiliki keinginan untuk membeli mangganya seharga 15.000. Apakah si penjual sudah menyetujui? Ketika di dalam percakapan tersebut si penjual belum menyetujui, maka si resa melakukan pengajuan yang ketiga kali dengan mengatakan bahwa saya cuma beli 1 kilo, Mang, 15.000 deh, Mang. Itu masih termasuk pengajuan ya, karena ia tetap kekeh dengan keinginan dia bahwa mangganya itu ia akan membelinya dengan harga 15.000. Pengajuan akan selesai ketika sudah terdapat keputusan atau pengajuannya disetujui oleh pihak kedua atau penjual. Sampai di sini paham ya, tentu bagaimana bentuk pengajuan dalam sebuah negosiasi. Sekarang kita akan beralih ke penawaran. Setelah pengajuan, dalam proses tawar-menawar itu terdapat penawaran. Apa sih penawaran itu? Jadi penawaran adalah proses tawar-menawar dari pihak satu dengan pihak yang lain untuk mendapatkan sebuah kesepakatan. Penawaran terjadi ketika lawan tutur mulai menyampaikan negosiasi terhadap pihak yang mengajukan negosiasi. Jadi penawaran ini merupakan timbal balik dari pihak yang melakukan sebuah pengajuan dalam negosiasi. Jadi misalnya ketika si A melakukan pengajuan dan si B memberikan timbal balik terhadap pengajuan yang dilakukan si A, maka itu namanya penawaran.
Oke, sampai di sini paham apa itu penawaran. Sekarang kita simak bentuk penawaran dalam percakapan jual beli buah mangga. Nah, dalam jual beli buah mangga, selain terdapat pengajuan, tentu di situ terdapat sebuah penawaran. Nah, bagian manakah yang termasuk ke dalam penawaran? Sudah saya beri tanda berwarna merah. Nah, penawaran dilakukan oleh penjual dengan mengatakan bahwa belum boleh dek, ambil sebelahnya saja, itu boleh 15.000. Mengapa penjual mengatakan hal tersebut atau melakukan sebuah penawaran? Karena seperti yang di awal tadi, pihak Resa melakukan sebuah pengajuan dengan menginginkan bahwa harga mangganya itu 15.000. Nah, karena penawar juga memiliki hak untuk memberikan penawaran, maka ia melakukan penawaran dengan belum memperbolehkan mangganya dibeli dengan harga 15.000. Nah, setelah itu pihak pertama atau Resa tetap kekeh melakukan pengajuan, yakni tetap ingin membeli mangga dengan harga 15.000. Nah, si penjual melakukan penawaran lagi dengan belum mengizinkan bahwa mangganya dibeli dengan harga 15.000. Ia menawarkan mangganya dengan harga 18.000, bagaimana? Nah, ia mengatakan bahwa belum boleh dek, bagaimana kalau 18.000. Nah, itu termasuk ke dalam penawaran ya, karena di situ penjual memberikan timbal balik terhadap pengajuan-pengajuan yang dilakukan oleh pihak pertama. Nah, bagaimana sampai di sini? Apakah sudah paham mana itu pengajuan, mana itu penawaran? Tentu sudah paham ya, karena tadi kita sudah membahas tentang pengertiannya dan juga contohnya dalam sebuah percakapan negosiasi. Tadi kita sudah membahas pengajuan dan penawaran, maka sekarang kita akan beralih ke persetujuan. Nah, masih ingatkah kalian dengan kata kunci yang ketiga, yakni dalam sebuah negosiasi terdapat sebuah kesepakatan atau persetujuan? Nah, itu juga akan kita kupas di sini. Apa sih persetujuan itu? Nah, persetujuan adalah kesepakatan atas hasil penawaran kedua belah pihak. Nah, persetujuan terjadi ketika pihak yang mengajukan negosiasi menyanggupi permintaan lawan tutur. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh persetujuan dalam teks negosiasi jual beli buah mangga. Nah, dalam negosiasi jual beli buah mangga terdapat sebuah persetujuan. Nah, bagian manakah yang termasuk ke dalam persetujuan? Sudah saya beri warna merah. Nah, di situ terdapat sebuah persetujuan. Mengapa? Karena pihak kedua menyanggupi permintaan atau pengajuan dari lawan tutur, yakni pihak Resa. Nah, dengan kalimat yang dituturkan adalah oke deh, 15.000 pilih sendiri ya. Nah, di situ berarti si penjual sudah menyetujui permintaan dari pihak pertama, yakni Resa, yang menginginkan buah mangganya dibeli 15.000 padahal harganya 20.000. Nah, setelah proses tawar-menawar, kemudian si penjual menyetujui permintaan dari pihak Resa. Itu namanya adalah persetujuan yang menghasilkan sebuah kesepakatan, yakni harga mangga 15.000 per kilonya. Nah, hari ini sudah kita bahas pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Kita juga telah menganalisis bentuk dari pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah teks negosiasi itu adalah teks yang memuat interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda atau saling bertentangan. Nah, yang kedua, yakni di dalam sebuah teks negosiasi harus terdapat pengajuan, penawaran, dan juga persetujuan yang di dalamnya tidak boleh ada yang hilang salah satunya. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian, saran saya sebaiknya kalian belajar secara mandiri untuk menganalisis bentuk pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi.
Teks negosiasinya bisa kalian dapatkan dari manapun, baik dari internet dan juga atau buku pelajaran kalian. Kalian coba analisis secara mandiri untuk menerapkan materi-materi yang telah saya sampaikan tadi. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini tentang teks negosiasi. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.